Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Belajar Bareng Dito. Kali ini kita akan bahas tentang biaya hidup di KAUS. Jadi, di video sebelumnya saya udah jelasin kan tentang beasiswa KAUS itu apa aja. Kita gratis kuliah, terus malah dikasih gaji ya, terus dikasih insurance, dikasih rumah, segalanya lah, tiket pulang pergi, Indonesia Jeddah tiap tahun sekali ya. Nah, sekali lagi saya ingetin, kalau untuk mahasiswa master, karena kan paling rendah itu levelnya master ya, nggak ada S1 loh, kecuali magang tadi ya. Kalau magang tadi dapatnya $1.000 ya, untuk anak VSRP $1.000. $1.000 tuh kalau dikonversi ke dalam rial, kalau ke dalam rupiah gampang lah, tinggal dikali 15.000 jadi 15 juta. Kalau dalam rial itu, ini nanti videonya dalam rial semua ya teman-teman ya, biar gampang. Nanti silahkan konversi sendiri ya. Jadi $1.000 itu dalam rial itu sekitar 3.750 rial. Nah itu gaji mahasiswa magang yang biasanya masih S1 tingkat 3, tingkat 4 atau masih S2 ya, magang di KAUS biar bisa dicobain nih si mahasiswanya ini. Bagus nggak nih? Kalau bagus ntar ditawarin jadi master atau PhD student. Nah kalau di level di atasnya sedikit itu level master. Mahasiswa master itu nerima beasiswa itu 20.000 USD per tahun ya. Atau kalau per bulannya mungkin sekitar 6.800 kalau saya nggak salah. Saya nggak yakin banget dalam realnya 6 ribuan lah, 6.800 ya teman-teman. Nah itu kalau level master. Nanti kalau level master itu level PhD yang baru masuk, yang belum lulus uji kualifikasi ya teman-teman. Itu tahun pertama biasanya. Nah di tahun pertama itu teman-teman PhD itu gajinya 7.800 real. Kalau saya nggak salah ingat. 7.800 real ya teman-teman. Kalau dirupiahkan itu sekitar mungkin 25 juta atau 23 juta ya, 7.800 real. Kalau untuk di atasnya lagi level PhD yang udah lulus kualifikasi. Ini tahun kedua atau tahun ketiga atau tahun keempat nih ya. 9.375 teman-teman ya. Atau mahasiswa PhD, MS PhD, tadi kan ada saya bilang integrated di video sebelumnya, MS PhD. Jadi tahun pertama, tahun kedua atau semester ketiga itu masih dapat gajinya master. Nanti kalau dia udah semester keempat baru dapat gaji PhD. Nah, begini teman-teman. Ini gaji magang, master, PhD candidate di KAUS ya 3.000, 6.000, 7.800, 9.750. Kalau postdoc berapa Mas? Tadi kan Mas bilang ada postdoc. Nah, kalau postdoc ini tergantung kontraknya ya, tergantung jual beli, maksudnya tergantung negonya antara si postdoc dengan si profesor. Kemudian juga tergantung dengan experience-nya, tapi biasanya di range antara 14.000 sampai mungkin 18.000 SAR, tergantung bidangnya ya. Jadi kalau misalnya biologi biasanya itu rendah ya teman-teman. Orang yang postdoc di biologi itu rendah di 14-15-an. Tapi kalau teman-teman di IT, di nama ininya CMC, Computer and Mathematical Science yang gitu-gitu tuh, soalnya itu tinggi ya. Itu gajinya tinggi itu mungkin bisa sampai 20 malah. Karena mereka kan bersaing mendapatkan orang-orang berkualitas dengan misalnya Facebook, Google, ya kan orang-orang yang IT gitu kan kalau udah PhD gajinya tuh selangit kan. Ya, jadi makanya biasanya over postdoc-nya itu juga wah banget. Beda sama yang di mechanical engineering, biasanya itu di sekitar 16 ya 17. Nah, pertanyaan sekarang, Mas, gajinya kan gede, Mas. Emang cukup? Biaya hidupnya nggak mahal apa emang di sana, gitu kan? Ya. Semuanya udah gratis, rumah gratis, listrik gratis, air gratis, asuransi gratis, anak melahirkan gratis, bus gratis ke Mekah, ya. Jadi pengeluaran apa dong Mas ya? Pengeluaran. Nah, ini kita nanti akan detailkan. Pengeluaran atau biaya hidup di KAUS itu ya tergantung teman-teman itu tuh di sana itu statusnya apa? Apakah single, apakah udah married ya dengan istri tinggal di sana berdua atau married dengan punya satu anak atau dua anak atau big family atau mungkin punya 3 anak atau 4 anak ya. Jadi tergantung teman-teman tuh statusnya gimana ya dan tergantung juga lifestyle ya. Tapi kalau lifestyle kan susah, tiap orang beda. Nah, makanya di sini saya bahas biaya hidup yang versi normal-normalnya lah. Walaupun uangnya banyak tapi kalau hidupnya ya kita ngomong yang standar aja lah ini ya. Soalnya ini kan ini informatif untuk teman-teman secara umum. Jadi ya saya ngomonginnya itu yang umum lah, yang manusia secara umum, bukan manusia yang agak-agak gimana gitu ya. Yang tiap hari masak, terus sekali makannya cuma sekali, terus kemudian masak 1 hari bisa seminggu. Nah itu bisa kaya raya teman-teman. Gak usah di KAUS. Di Indonesia juga kalau cara hidupnya gitu bisa ngalahin Bang Sandi tuh uangnya.
Tapi kalau ini kita ngomongin yang umum ya teman-teman ya. Nah, kalau single merit berapa? Nah, ini saya breakdown nanti. Biaya hidup di kaus apa aja sih Mas? Semuanya kan gratis Mas gitu ya. Biaya hidup di kaus kalau saya lihat, saya detailkan tuh komponen pertama itu biaya makan. Makan nggak gratis lah Bang. Masa semua udah gratis, makan pun kok udah gratis. Terus gajimu untuk apa boy? Baca. Gajimu untuk makan lah, minimal makan bayar sendiri lah, masa bayar dibayar kampus juga. Nah, ini kita ngomongin secara umum nih, biaya makannya biasanya itu di tempat kampus kaus itu ada restoran namanya diner. Nah, saya udah cari ini. Nah, tempatnya itu begini teman-teman. Nah, jadi ada kantin, mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman. Duduk bareng, terus nanti ngambil makanannya ini kayak bukan buffet ya, apa nyebutnya ini? Prasmanan ya. Jadi udah sediakan, udah ada kayak budget meal. Jadi kalau bayar 16 real, itu boleh ngambil nasi satu, ngambil lauk satu, sayur satu, roti satu, cake satu, minuman satu, itu 16 real teman-teman. Itu udah mewah banget di Saudi itu 16 real untuk makan udah mewah. Di kampus lain tuh cuma 4 real, 5 real, 6 real ya teman-teman, karena disubsidi negara. Kalau di sini enggak, dia 16. Nah, selain makanan budget, ada makanan yang lain nggak mas? Ada. Misalnya kayak biryani, gini ada kantin, nah ini 30 real nih. Lem biryani 35, jadi saya batuk. Dulu waktu saya S3, waktu saya masih single, tiap hari saya makan lem biryani. Pagi enggak, siang biryani, malam biryani. Jadi sehari saya cuma makan 2 kali, pengeluaran saya itu satu hari 70 real, kali 30, itu 2.100 real. Itu kalau makannya biryani terus. Kadang saya seling sama makan di diner. Kalau makan di diner kan cuma 16 real. Jadi biasanya siang makan di diner 16 real, malam makan di biryani ini 35 real. Jadi sehari habisnya tuh cuma 50 real. Kebutuhan lain nggak ada. Ke rumah tinggal naik sepeda atau naik motor. Pengeluaran makan saya itu cuma 50 real kali 30, ya jadi cuma 1.500 real. Nah teman-teman yang lain juga mungkin yang masak, mungkin ya masak juga murah ya, satu bungkus box ayam itu cuma mungkin 15 real, itu bisa mungkin makan 2 hari ya. Jadi kalau yang suka masak itu murah banget ya teman-teman. Tapi kalau saya rasa orang yang standar yang nggak suka masak ya, kalau teman-teman memang makan di kantin itu habisnya mungkin sehari sekitar 40-50 real lah ya. Jadi kalau makannya sekitar 40-50 real kali 30, ini sama dengan 1.500 SAR lah. Itu biaya makan tuh biaya terbesar ya teman-teman. Termasuk biaya kalau ini biaya makan ini secara umum 50 SAR, ya itu include misalnya teman-teman lagi jam 3, aduh ngantuk, pengen ngopi ya, ada Coffee Bean, ada Starbucks, ada apa lagi, House of Donut, jual kopi juga ya kan, makan donat. Nah, itu termasuk lah budget 50 SAR per hari itu menurut saya sangat mungkin lah. Jadi bisa habis 1.500. Nah, biaya telepon tuh ini pengeluaran terbesar kedua itu biaya telepon itu sekitar kalau saya dulu udah ada paket datanya itu 60 SAR. Itu untuk 2 giga 1 bulan dan telepon tuh harus bayar lagi. Biasanya tagihan saya tuh sekitar 80 SAR ya. Jadi 80 SAR ya, teman-teman ini per orang ya. Nah, jalan-jalan, kalau jalan-jalan ke Jeddah kan setiap hari juga di pagi di jam 8 sama jam 5 sore atau jam 6 sore itu kaus itu menyediain bus teman-teman, ada mungkin sekitar 4-5 bus itu untuk ke mall-mall ke Jeddah. Jadi teman-teman tinggal naik, busnya berangkat jam 6 sampai Jeddah nanti jam setengah 8, di depan mall diturunin, teman-teman main ke mall, jam 10 malam nanti dijemput lagi di bus, balik ke kaus. Nah, biasanya kalau jalan-jalan gitu ya tergantung teman-teman kan ya. Mungkin habis-habis ya mungkin 100 SAR lah ya. Sebulan mungkin 2 kali kali ya ke Jeddah. Jadi mungkin ya 200 SAR lah totalnya. Kalau ke Mekah itu busnya tuh seminggu 2 kali. Sebulan jadi bisa 8 kali ke Mekah Madinah itu kalau mau umroh terus ya. Kemudian ke Madinah itu sebulan sekali. Itu biasanya Jumat pertama kalau nggak salah. Nah, jadi kalau ke Madinah itu karena jalannya jauh, kalau dari Kaus ke Madinah itu saya lupa 4 jam. 4 jam setengah itu kalau naik bus. Dan itu berangkatnya biasanya pagi ya, jam setengah 8 atau jam 7 saya lupa lah. Tergantung lah diupdate. Nanti sampai sana sebelum Jumatan, kemudian teman-teman masuk ke hotel, nanti busnya berangkat balik ke Kaus itu hari berikutnya, hari Sabtu jam 4 sore ya. Jadi kalau ke Mekah itu nggak nginap ya, karena dia pulang hari. Kalau ke Madinah itu harus pulang hari, makanya kalau ke Madinah itu harus booking hotel. Itu biasanya hotelnya itu 200 ribu ya.
200 star atau 300 star lah, kisaran satu malam ya. Kalau untuk mahasiswa kan yang murah-murah carinya, yang jauh dari Masjid Nabawi juga nggak apa-apa kan, karena memang nanti motelnya cuma bukan untuk tempat tidur, tapi cuma untuk ngeletakin barang. Kita stay di Masjid Nabawi, kita baca Quran di Nabawi, sholat di Nabawi, kemudian balik lagi ke hotel hanya untuk tidur, besok paginya juga gitu lagi ke Nabawi lagi ya. Jadi nggak perlu juga punya hotel yang mahal-mahal, yang fasilitasnya seabrek, nggak perlu juga ya. Nah, kemudian, nah ini saya rasa biaya yang untuk jomblo lah ya, yang single ya teman-teman. Ini biaya yang menurut saya ini hidupnya udah mewah lah, 1.500 tambah 80, 1580, tambah 200, 1780, tambah 200, 2020. Jadi sekitar 2.000 real sampai 2.200. Itu biaya hidup udah enak banget teman-teman ya. Kalau teman-teman versi irit ya, nggak perlu versi gila juga lah ya. Kalau versi gila mungkin bisa 300 star per bulan ya. Karena cuma misalnya dia beli ayam 2 kotak cuma 30 star, bisa dipakai untuk seminggu. Beli beras cuma 1 goni 10 kilo itu cuma 30 star, bisa dipakai untuk 1 bulan. Nah, jadi kan itu bisa irit banget teman-teman. Tapi kan ya nanti uangnya diirit terus mati kan sayang. Yang nikmatin orang lain. Jadi ya nggak perlu menyiksa diri juga lah. Tapi kalau mau irit ya bisa irit, mungkin 75% dari sini di-cut mungkin bisa ya teman-teman. Misalnya makannya kalau siang di kantin ya, terus kalau malam masak, ya itu wajar ya, karena malam kan mungkin lebih rileks, nggak ada kerjaan di kantor ya, bisa masak. Nah kasus kayak gitu kan mungkin bisa stok ayamnya untuk beberapa hari, 3 hari, masaknya malam ya kan. Kalau siang kan mungkin dari kantor jauh pulang ke rumah, butuh setengah jam, terus nanti harus masak lagi kan susah kan kalau gitu. Nah kalau makan di kantin kan bayar 16 star, kalau dikali 30 mesti 500 real. Nah belanja masak sendiri 500 real, dan yang lain-lain ini 500, jadi 1,5 itu 1.500, itu mesti sangat enak lah menurut saya kalau yang irit. Tapi kalau saya dulu versinya versi yang ini, yang karena memang saya versi pemalas ya, jadi semuanya serba beli. Nah, jadi kalau mau kita catat, ini saya bilang single tuh sekitar 2.000 star, kalau mau irit 1.500 bisa ya teman-teman. Nah, kalau yang versi kedua tadi kan yang merit ini sebenarnya mirip ya dengan single ya. Karena merit ini bedanya kalau yang sekarang ya, zaman saya dulu sih nggak ada beda sama sekali, karena masih di apartemen yang sama. Karena waktu saya single, saya tinggal di apartemen yang isinya 1 orang. Waktu saya merit, saya tinggal di apartemen sama plus sama istri saya. Nah kalau sekarang kan beda. Kalau sekarang itu mahasiswa kan sharing apartemen. Kalau single, kalau dia merit nggak mungkin dong istrinya dimasukkan ke satu kamar sharing kan, ke dalam satu rumah sharing. Kamarnya nggak sharing ya teman-teman, rumahnya yang sharing. Maaf tadi saya salah. Nah, jadinya kalau teman-teman merit itu dipindahin rumahnya ke apartemen tertentu yang khusus untuk orang-orang yang merit, tapi yang belum punya anak ya. Jadi pembagiannya itu apartemen itu lokasinya dibagi, ada yang sharing apartemen untuk yang single, ada yang apartemen khusus yang merit sama istri tok, ada yang merit plus sama anak satu, ada yang merit sama anak dua, karena memang nanti size rumahnya itu beda-beda dan style rumahnya itu dibeda-beda. Jadi ada area untuk yang anak dua, ada area untuk anak satu, ada area untuk yang nggak punya anak, suami istri doang, ada yang single ya. Nah, kalau untuk anak istri itu insurance-nya itu kita harus bayar sedikit ya teman-teman, sedikit atau ditanggung kau sedikit gitulah ya. Intinya udah dapat subsidi kalau saya nggak salah. Nah itu untuk satu anak itu 225 star, katakan 250 lah, mungkin naik sekarang ya. Kalau istri itu 400 star. Ya teman-teman. Jadi kisaran biaya asuransi anak ya teman-teman 250 dan 400 star. Dan sebagai mahasiswa S3, kita itu seharusnya hanya punya istri, tapi tidak punya anak. Jadi kita itu nggak eligible untuk rumah yang ada anak satu. Nah, jadi kalau sempat kita punya anak, gimana dong mas? Anaknya diletak di mana? Ya kita dipaksa pindah ke rumah satu, tapi kena charge tambahan. Ya, jadi kalau teman-teman punya istri doang, nggak kena charge tambahan. Misalnya tadinya waktu single di sharing apartemen sama temen ya, kemudian nikah nih, terus dipindahin ke apartemen suami istri ya.
untuk yang udah berkeluarga Sumasri tapi tidak punya anak. Nah, itu gratis. Pindah dari yang apartemen sharing ke apartemen suami istri itu gratis, nggak ada tambahan. Nah, waktu teman-teman punya anak, teman-teman tuh harus pindah. Sesuai rule tuh harusnya pindah ke rumah yang ada anak satu gitu untuk ada tempat tidur untuk anak satu. Nah, untuk itu teman-teman tuh harus upgrade rumah. Biasanya kalau saya dulu di charge-nya itu 1.300 SAR per bulan ya. Karena saya upgrade rumah, anak saya 2 dulu waktu di sana. Nah, jadi ceritanya waktu saya punya anak itu kan tadi saya bilang sharing. Terus saya pindah ke yang suami istri. Saya tinggal di situ tuh 6 bulan, kemudian anak saya lahir. Terus saya nggak lapor. Jadi saya tuh sengaja nggak ngasih tahu supaya nggak upgrade rumah teman-teman. Jadi sebenarnya nggak boleh. Terus anak kedua saya lahir, saya juga nggak ngabarin. Jadi saya tetap tinggal di rumah yang kecil. Tapi sebenarnya itu gede banget teman-teman kalau untuk standar Indonesia. Makanya saya nggak mau pindah ya, karena anak dua dan masih kecil-kecil, yang satu umur 2 tahun, yang satu umur masih bayi kan nggak perlu juga rumah yang besar. Toh mereka tidurnya masih sama kita kan. Nah yang menarik karena saya nggak ngasih tahu, ternyata nasib saya ini lumayan sial. Bukannya saya ketahuan, tapi memang rumah yang saya tempati itu dalam planning renovasinya KAUS gitu akan dirubuhkan. Jadi terpaksa saya dipindahkan. Nah, dipindahkannya itu ketahuan lah kan saya punya 2 anak. Jadi dipindahkan ke rumah yang lebih besar. Akhirnya di tahun terakhir saya kuliah itu saya harus bayar upgrade. Tapi ya selama ini, selama 2 tahun saya punya anak pertama, ya itu udah enak banget itu nggak pernah bayar. Jadi ya banyak savingnya lah. Dibanding harus bayar 1.300 di tahun terakhir itu saya wah banyak pengeluaran. Nah, ini pengeluaran tambahannya teman-temannya. Ada juga yang namanya biaya daycare ya. Bagi teman-teman kan kadang punya anak umur 2 tahun tuh udah mau dimasukin ke daycare biar anaknya pinter bahasa Inggris. Terus nggak takut sama orang. Terus soalnya kan tinggalnya itu kayak di apartemen itu kan tetangga nggak ada ya, nggak saling bicara. Kalau di kampung-kampung di Indonesia, di kota itu kan tetangga keluar rumah, ngobrol, saling kunjung mengunjungi rumah. Kalau di sana kan enggak, teman-teman tuh isolated banget. Jadi teman-teman ibu sama anak itu kadang bosen gitu di rumah. Nah, anaknya itu dikirim supaya ada teman ngobrol. Biasanya belajar ngomongnya cepet ya. Soalnya kalau anak-anak yang tinggal di luar negeri biasanya ngomongnya itu agak telat karena memang lawan bicaranya sedikit. Kalau di Indonesia kan ada neneknya, ada sepupunya, ada apanya ya, ada tantenya. Nah, kalau di sana itu dikirim daycare. Nah, itu salah satu caranya. Soalnya ibunya juga mau me time kan di rumah. Nah, itu biaya daycare-nya kalau anak saya dulu, saya nggak tahu sekarang ya. Tapi sekitar 800 SAR ya teman-teman. Jadi sebulan tuh 800 SAR. Nah, di KAUS itu sekolah anak gratis. Tapi daycare anak tidak gratis. Loh, apa bedanya mas? Daycare itu kayak PAUD 2 bulan sampai 2 tahun. Itu daycare namanya teman-teman. Kalau sekolah itu umur 3 tahun sampai umur 17 tahun. Nah, itu gratis. Nah, jadi itu hitungannya udah TK. Jadi intinya kalau TK gratis. Tapi di bawah TK itu kamu harus bayar sendiri. Karena kau ngerasa mungkin anak sekecil itu harusnya masih tanggungan orang tuanya. Tapi kalau mau dimasukin ke daycare silahkan. But ente you have to pay. Ya kan harus bayar dong gitu. Itu kalau di bawah 3 tahun ke bawah ya. Kalau udah 3 tahun, udah sekolah TK itu udah enak, udah nggak perlu bayar apa-apa teman-teman ya. Jadi memang asik banget di kaos. Anak SD, SMP, SMA nggak perlu bayar apa-apa. Nah, yang bayar daycare-nya doang. Jadi, kalau saya ini lagi ya tentang merit, karena rumahnya masih rumah yang sama dengan yang single, ya nggak pakai bayar, cuma yang tadinya sharing dengan orang lain, sekarang rumahnya sama dengan istri. Jadi saya rasa biaya hidupnya nggak terlalu banyak beda ya. Paling kalau lagi makan di luar mungkin harus bayar 2 kali lipat. Misalnya makan di diner, yang biasanya makan 16 real per orang jadi 32 ya. Tapi kalau masak sendiri kan ya masak untuk satu orang sama 2 orang biayanya biasanya sama lah ya. Dan bahkan lebih irit. Biasanya kalau misalnya kayak saya, biasanya sebelum nikah selalu makan di luar. Habisnya selalu 2.000 real. Waktu udah ada istri ada yang masakin. Jadinya setiap jam 12 saya pulang ke rumah udah tinggal makan. Jadi nggak pernah makan di diner. Nah, jadinya bisa lebih irit. Makanya di sini saya buat kisaran untuk single sama yang married suami istri itu sama 2.000 real. Nah, cuma ya mungkin lebih sering jalan-jalan ya ke Jeddah. Karena kan istri juga udah ditinggalin dari Minggu sampai Kamis. Ya kalau di Saudi kan hari liburnya Jumat Sabtu. Jadi Minggu Kamis itu kita kerja, istri tinggal di rumah kan bosen ya. Jadi kalau udah weekend tuh biasanya kan bawaannya pengen ke Jeddah ya. Jadi spendingnya mungkin bisa lebih banyak ya kalau udah beli baju kan mahal ya. Sepatu juga mahal. Tapi ya that's the cost that you have to pay to get married. Nah, itu 2.000 SAR. Nah, yang married dengan 1 or 2 kids, kenapa ini mahal ya, teman-teman? Kenapa mahal nih?
Sebenarnya sama aja ya. Jadi kalau saya breakdown ini, biaya makannya mungkin sekitar 2.000 SAR. Terus ditambah biaya kalau anak nanti udah daycare 800. Kemudian ditambah lagi yang namanya, karena udah punya satu anak dua anak nggak bisa di rumah yang sama, di charge 1.300 ya. Jadi ini udah berapa ini teman-teman? 2.000 tambah 2.100, 4.100 ya. Dan lain-lain 4.500. Nah ini susu anak ya, susu pampers ya, susu pampers ya sekitar berapa lah itu ya. Kalau pampers itu satu kotak itu kalau nggak salah 60 SAR ya teman-teman, itu yang kurang berapa ya, isinya 40 lah kira-kira. Saya hafal karena dulu saya yang belanja ya, karena kan kalau belanja keluar, sedangkan wanita kan nggak bebas keluar, kalau saya dulu naik mobil. Nah kalau susu mungkin sekitar 60 SAR ya. Intinya saya spending sekitar 500 SAR lah untuk kebutuhan anak sebulan. Jadi makanya angka 4,5 ini udah cocok banget lah. Udah nggak boros banget, juga nggak irit banget, nggak nyiksa istri anak lah. Terus kayaknya juga lebih 4.500 guys, karena harus ada lagi yang namanya asuransi tadi ya. Asuransi anak istri, kalau anaknya dua itu kan 2 kali 250, 500. Istri udah 400, jadi 900. Jadi mungkin bisa sampai 5.000, 5.500 kalau mau dihitung total inklusif semuanya ya. Nah, kalau untuk big family, upgrade rumahnya kan nggak bisa cuma satu kamar, bisa dua, harus dua kamar tambahannya. Jadi rumahnya lebih besar, teman-teman ya. Kalau yang untuk big family ini. Nah, biasanya big family ini kan untuk research scientist atau postdoc yang gajinya juga udah gede banget kan. Nah, ini mungkin habisnya mungkin nggak 5.000 lah ya. Mungkin di 6.000 sampai 7.000 lah ya, teman-teman. Tergantung lifestyle masing-masing sih. Tapi kalau kita ngomongin normal nih ya, yang tiap tiap minggu weekendnya ke Jeddah, karena istrinya pasti bosen lah di rumah di kaos. Ya, terus kalau misalnya sering makan di kantin, minimal seminggu sekali untuk ngibur anak istri atau makan McD, nah itu mungkin spendingnya 6.000 7.000. Tapi ini biasanya big family kan yang untuk postdoc ya. Jadi kalau postdoc tadi kan gajinya juga udah 14.000 guys. Jadi savingnya udah banyak, udah bisa 9.000 saving. Nah kalau PhD candidate tadi, kalau udah punya anak istri sih ngos-ngosan ya, karena udah 5.500, tinggal 3.000 lagi. 3.000 juga banyak sih. Kalau di Indonesia kan itu udah 10 juta, saving 10 juta kan udah mantap guys. Teman-teman kali 10 juta kali 12 tahun jadi 120 kali 5 udah 600 juta. Pulang udah punya uang 600 juta. Bisa beli rumah teman-teman. Apalagi kalau misalnya waktu PhD nggak kawin-kawin. Wah, kosannya kayak teman saya tuh punya ada 20 kosan, beneran. Eh, apalagi PhD juga ya. Nah, master juga kalau nggak kawin sih nggak apa-apa. Tapi kalau master kan masih muda ya, biasanya belum kawin. PSRP apalagi, masih mahasiswa tingkat 3, tingkat 4, atau master semester 1. Ya jadi bisa saya katakan biaya hidup di kaus itu relatif jauh lebih kecil daripada income-nya ya teman-teman. Kalau saya hitungan tadi kan mungkin sekitar setengahnya bagi yang single atau married itu mesti bisa saving ya teman-teman. Ya, jadi kalau gajinya 9.000, penghabisan 2.000, mungkin bisa nabung 7.000 atau 6.000 itu ya bisa nabung banyak lah. Nah, nanti kalau kita mau bahas tentang financial planning ya, tentang bagaimana investasi selagi jadi mahasiswa, nanti ada video selanjutnya, tapi bukan kali ini ya teman-teman. Tentang investasi saham, reksadana, atau ke emas, atau kemana. Nanti kita hitung how to be a sultan after you graduate from KAUS ya. Walaupun saya sendiri bukan sultan, saya pengen ngingetin teman-teman yang mau jadi mahasiswa KAUS, kalau kamu bisa planning dengan baik, kamu bisa jadi sultan baik setelah lulus dari KAUS. Itu kalau kamu S3 ya, saya pernah nanya teman saya yang S3 di London, di Southampton, bisa nabung berapa? Ya, di akhir bulan masih bisa saving 50 pound. 50 pound itu dikit banget, guys. Itu kayak nabung 200 real aja, guys. Itu kayak butiran debu. Hidupnya juga udah tersiksa. Nah, makanya kuliah di kaus nih the best banget, guys ya. Jadi persiapkan dengan baik, cari profesor yang sesuai dengan background Anda, bahasa Inggrisnya dipersiapkan. Uh, Kalau bisa perlu dari sekarang tuh udah di screening tuh profesor di kaus tuh risetnya tentang apa. Nanti waktu ngambil tugas akhir disesuaikan biar matching ya. Jadi jangan, nah setelah
lulus baru di-matching-matchingin dengan yang ada, tapi sebelum lulus cari dulu mereka ngerjain apa yang di kaus, kemudian cari tugas akhir yang sesuai dengan research field-nya itu yang sama, research areanya sama ya. Jadi nanti kalau ngirim email tuh gampang, kita kelihatan memang udah ngerti. Jadi peluang diterima itu gede, siapa yang nggak mau coba guys, bisa umroh, semuanya ditanggung, biaya makan kecil, biaya hidup kecil, gaji gede, bisa saving, pulang jadi sultan, dapat akses ke fasilitas teknologi yang canggih. Ya, jadi nggak pikir banyak lah, jangan pikir terlalu panjang, daftar ke kaus nggak bakal nyesel ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.